Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian bersama orang tua kalian sehat semua ya di rumah ya. Jangan bosan-bosan walaupun di rumah saja. Jangan lupa 3M anak-anak ya, mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak. Bertemu kembali dengan Ibu Wiwi, guru kelas 4. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai ke pembelajaran, marilah kita berdoa dahulu agar Allah selalu memberikan limpahan kesehatan, kecerdasan pada kita semua. Amin. Kali ini kita akan mempelajari tentang tema 7, indahnya keragaman di negeriku. Subtema 1, keragaman suku bangsa dan agama di negeriku. Subtema 2, indahnya keragaman budayaku. KD 3.2 mengidentifikasi keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan agama di provinsi setempat sebagai identitas bangsa Indonesia, serta hubungannya dengan karakteristik ruang. KD 4.2 menyajikan hasil identifikasi mengenai keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan agama di provinsi setempat sebagai identifikasi bangsa Indonesia, serta hubungannya dengan karakteristik ruang. Anak-anak, dengan pengawasan orang tua kalian di rumah, bacalah buku bacaan atau buku pendamping yang mempelajari tentang Indonesia. Terdapat banyak keragaman suku, agama, dan budaya. Kenapa sih ada keragaman anak-anak? Faktor yang menyebabkan keragaman masyarakat di Indonesia adalah yang ke-1, letak Indonesia sangat strategis, berada di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Indonesia juga berada di antara benua Asia dan benua Australia. Letak strategis tersebut menjadikan Indonesia berada di tengah-tengah lalu lintas perdagangan. Yang kedua, para pedagang dari berbagai negara datang ke Indonesia. Mereka membawa agama, adat istiadat, dan kebudayaan dari negaranya. Banyak pendatang menyebarkan agama, adat istiadat, dan kebudayaan negaranya, baik dengan sengaja maupun tidak sengaja. Yang ketiga, Indonesia merupakan negara kesatuan yang memiliki beribu-ribu pulau yang dipisahkan oleh selat dan laut. Banyak pulau di Indonesia menyebabkan penduduk yang menempati satu pulau atau sebagian dari pulau tumbuh menjadi kesatuan suku bangsa. Tiap suku bangsa memiliki budaya sendiri. Oleh karena itu, di Indonesia banyak suku bangsa dengan budaya yang berbeda-beda. Ini contohnya anak-anak, pakaian adat saja, setiap suku bangsa berbeda-beda. Kemudian yang keempat, kondisi dan keadaan alam tiap daerah dan tiap pulau di Indonesia tidak sama. Masyarakat pesisir pantai, dataran tinggi, pegunungan, dan lembah akan memiliki cara hidup yang berbeda-beda.
karena masyarakat tersebut menyesuaikan kondisi alam yang terjadi di sekitar mereka. Kelima, perbedaan ini mencakup berbagai aspek mulai dari ekonomi, mata pencaharian, dan budaya lain. Sebagainya, masyarakat pantai lebih banyak memanfaatkan laut untuk mempertahankan hidupnya, yaitu dengan cara menjadi nelayan. Sebaliknya, masyarakat yang tinggal di lereng gunung memiliki upaya sendiri untuk mempertahankan hidupnya dengan bertani. Keenam, kemajuan dan keterbatasan sarana transportasi dan komunikasi dapat menggantikan perbedaan masyarakat Indonesia. Kemudian sarana transportasi dan komunikasi memudahkan masyarakat berhubungan dengan masyarakat lain. Keterbukaan masyarakat terhadap sesuatu yang baru, baik yang datang dari dalam maupun luar masyarakat, membawa pengaruh Indonesia terhadap perbedaan masyarakat Indonesia. 8. Masyarakat perkotaan relatif mudah menerima orang asing atau budaya lain. Sebaliknya, masyarakat pedalaman sebagian besar sulit menerima sesuatu yang baru. Mereka tetap bertahan pada budaya sendiri dan sulit menerima budaya luar. Pada intinya, di Indonesia terdapat banyak keragaman suku bangsa, agama, budaya yang disebabkan beberapa faktor, yaitu antara lain yang ke-1, faktor letak, kedua, faktor geografi, ketiga, faktor iklim, keempat, faktor transportasi dan komunikasi. Agama berperan penting dalam kehidupan bangsa Indonesia. Indonesia mengesahkan 6 agama sebagai agama resmi masyarakat, yaitu Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, anak-anak, budaya di Indonesia juga sangat beragam, mulai dari suku yang berada di Indonesia yang bermacam-macam, misalnya suku Kajang yang berada di pedalaman Makassar, tepatnya di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Mereka suku yang memegang sebuah tradisi leluhur yang dikenal dengan nama Passing. Tradisi hukum tidak tertulis, tidak boleh dilanggar, yang berbunyi Kajang Tanah Kamase-mase. Artinya, kajang tanah yang sederhana. Mereka tidak boleh memiliki barang elektronik, juga listrik. Suku Kajang, rumahnya berbentuk panggung. Kemudian, ini rumahnya ya anak-anak ya, ini masyarakatnya. Selain suku Kajang, di daerah lain juga ada yang memiliki tradisi seperti itu anak-anak ini. Nah, ini adalah Provinsi Banten. Di Desa Kenekes, Jawa Barat juga yang kehidupannya seperti suku Kajang, yaitu suku Baduy. Bermacam-macam suku yang berada Indonesia ya anak-anak ya, memiliki budaya sendiri. Ini suku Baduy dan masyarakatnya. Bermacam-macam suku yang berada di Indonesia antara lain suku Jawa, Madura, Banjar, Dayak, Kutai, Sunda, Bugis, dan sebagainya.
Nah, selain itu, Indonesia juga memiliki beberapa rumah adat anak-anak. Contohnya rumah adat yang di Indonesia, Rumah Gadang dari Provinsi Sumatera Barat, Rumah Limas dari Sumatera Selatan atau Bangka Belitung, Rumah Joglo dari Jawa Tengah, Lamin dari Kalimantan Timur, Bentang dari Kalimantan Tengah, Rumah Baleho dari Maluku, dan Rumah Hanoi dari Papua. Lanjut anak-anak, selain rumah pakaian adat di Indonesia juga bermacam-macam. Baju ulos raga atau ule balang dari Sumatera Barat, beskap atau kebaya dari Jawa Tengah, Jawa Barat, baju sangkurat atau baju bodo dari Sulawesi Selatan, baju koteka dan rok rumbai atau layang dari Maluku atau Papua Barat, baju destar atau teluk belango dari Sumatera Barat atau Kalimantan Timur, dan baju dari Balikpapan, khas Balikpapan anak-anak ya, namanya baju takbo. Nama musik juga anak-anak setiap daerah tidak sama. Contohnya gambos atau biola dari Kalimantan Timur dan Riau, kecapi atau kolintang dari Sulawesi Utara atau Bengkulu, serunai atau seluang dari Sumatera Barat, calung atau angklung dari Jawa Barat atau Sumatera Selatan, tehian atau tanjidor dari Gorontalo dan Jakarta. Nah, demikianlah anak-anak pelajaran hari ini. Semoga anak-anak jelas. Kalau belum jelas, lihat di buku pendamping anak-anak. Di situ banyak sekali contoh-contoh suku, contoh-contoh rumah adat, contoh-contoh alat musik. Kalian pelajari lagi ya. Sampai bertemu kembali di pembelajaran berikutnya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan, karena kesalahan dan kekurangan adalah milik saya. Kesempurnaan hanya milik Allah. Demikian Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.